Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi di kesempatan yang baik ini. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di media, terutama di YouTube, ya kita boleh melihat bahwa hari-hari ini ya semakin banyak yang datang kepada Tuhan, semakin banyak yang percaya kepada Kristus. Ya, hampir setiap hari ada saja orang yang memberi diri dibaptis. Bahkan mereka ya ada yang dari agama di luar Kristen, tetapi oleh pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, ya, mereka percaya Kristus, bahkan mereka memberikan diri dibaptis. Dan tidak sedikit dari mereka menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, dampaknya perkembangan gereja di Indonesia ini cukup pesat, bahkan bisa dibilang sangat pesat. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat survei, memang betul adanya bahwa perkembangan kekristenan di Indonesia ini sangat cepat sekali, ya. Dan hal ini juga diakui oleh seorang ustadz, ya, ustadz yang cukup terkenal di Indonesia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita menonton cuplikan video berikut. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Di kantor saya mayoritas muslim, tapi ada orang Nasrani yang setiap hari memposting kata-kata yang saya curigai berasal dari Injil. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini? Datangi dia, katakan, apa motivasi ibu melakukan ini? Karena kita mayoritas muslim, Bapak enggak pantas mengatakan itu. Sering saya katakan, kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas muslim. Apakah ini toleransi? Toleransi yang bisa kita pahami, tolong mudah-mudahan Luhut Panjaitan, Luhut Sitompul dengar ini. Kawan-kawan Nasrani tolong dengar ya. Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, kata ini saya menjadi semua orang. Mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta, Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Kalau Anda mengatakan Islam teroris, justru sekarang pertumbuhan Kristen tertinggi di dunia adalah di Indonesia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia Indonesia, Pak, 380% per tahun. Hari libur semua agama sempurna Indonesia. Waisak hanya berapa persen libur nasional? Nyepi hanya berapa persen libur nasional? Yesus wafat kita libur. Yesus naik ke pangkuan bokapnya di sorga, kita libur. Betul kan? Bapak lihat Amerika, 50 negara bahagian, 176 tahun sudah merdeka, 76 sudah presiden. Baru 2015 kemarin di Amerika hanya 2 kota Idul Fitri, Idul Adha yang libur nasional. Apa itu? New York dengan Washington. Selebihnya umat Islam tidak dapat hak libur Idul Fitri, Idul Adha di negara kafir. Siapa yang adil hari ini? Siapa yang toleransi hari ini? Indonesia merdeka sampai hari ini belum pernah menteri yang tidak ada Kristennya. Siapa yang paling menghargai agama lain? Islam. Jadi jangan coba-coba Anda mempermainkan di luar negeri mengatakan Islam Indonesia membunuh orang agama lain. Justru kalau kita bunuh orang Kristen, kenapa justru Kristen pertumbuhan tertinggi di dunia di Indonesia? Saya punya data, Pak. Saya keliling dari Aceh sampai Rian Jaya. Kalau satu orang Kristen 99% Muslim, mereka tidak diganggu. Tapi kalau kita Islam di lingkungan Kristen, diganggu nggak? Nyaman nggak antum dengan anjingnya berkeliaran? Nggak bakalan nyaman. Betapa toleransi Islam itu. Ya, oke, terus. Baik, saudara dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bahwa Ustadz Munsir Situmorang sendiri mengakui perkembangan atau pesatnya perkembangan kekristenan di Indonesia ini. Ya, menurut survei kata beliau, ya, di seluruh negara di dunia ini, di Indonesia lah Kristen berkembang paling pesat. Nah, saudara dalam Tuhan, soal dia bicara toleransi, dia mengatakan bahwa Kristen tidak toleransi, hanya agama Islam yang toleransi, itu sih urusannya dia. Ya, dia ngomong itu orang lain bisa menilai lah, ya. Saya dan saudara bisa menilai apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Ya.
Tapi yang mau saya bahas di sini pernyataannya yang mengatakan bahwa Kristen berkembang pesat. Ya, saya katakan itu benar ya, ada benarnya. Karena seperti yang saya bilang dari awal bahwa kalau kita melihat di media dan juga kalau kita melihat survei, ya Kristen berkembang pesat di Indonesia ini. Ya, saudara bisa melihat di media, misalnya di YouTube ya. Hampir setiap hari ada saja orang yang percaya kepada Kristus. Ada saja orang yang memberi diri dibaptis. Bahkan mereka awalnya bukan beragama Kristen. Ya, mereka beragama saudara-saudara kita yang lain. Tapi pada akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Nah, saudara Tuhan, ini sangat luar biasa dan tentunya ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan, ya, kuasa Kristus yang menjamah hati mereka. Ya, hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi di Indonesia ini, lawatan-lawatan Tuhan terjadi ya. Jadi sekali lagi soal pernyataan Ustadz Moses Situmorang mengenai Kristen tidak toleransi, ya itu urusan dia, itu terserah dia mau bilang apa. Ya, kita tidak perlu hepot dengan itu ya. Yang penting bahwa kuasa Tuhan dinyatakan hari-hari ini. Ya. Dan beliau mengakuinya saudara Tuhan. Sebenarnya ini salah satu bukti bahwa Ustadz Moses Situmorang sendiri sedang mengalami goncangan, sedang mengalami ketakutan. Ketakutan karena apa? Ya, dia sedang mengalami ketakutan terhadap kuasa Tuhan yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Ya, imannya sedang tergoncang mungkin. Kalau saya bilang, imannya sedang tergoncang melihat kuasa Tuhan, melihat kuasa Kristus yang tidak terbatasi oleh kuasa manapun, sehingga hari demi hari Kristen semakin berkembang dengan pesatnya. Nah, saudara Tuhan, ini yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Ya, jadi kiranya melalui video ini, penjelasan yang singkat ini, ya, kita semakin disemangatkan, ya, dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan di dalam Kristus. Nah, saudara orang tua, saya tidak panjang daripada menyampaikan pesan di video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.